Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak tahun 2020, ikan cana benar-benar naik daun. Dan setelah 2 tahun kemudian, ada nama ikan yang muncul dengan rupa mirip cana. Ikan tersebut adalah ikan Crenicycla. Tapi menurut seorang dosen, ia bilang kalau ikan cana bukanlah ikan gabus. Jadi menurut salah satu dosen Universitas Gadjah Mada, ikan cana adalah kerabat dari ikan gabus, tapi beda spesies. Ikan cana tiba-tiba heboh karena masuk trending Twitter. Banyak netizen yang heran dengan harga ikan gabus yang selangit. Salah satunya akun Twitter Ridwan Hanif yang terheran-heran dengan hobi masyarakat yang tiba-tiba menjadikan ikan gabus sebagai ikan hias dengan harga yang sama seperti motor. Tak sedikit netizen yang juga heran dan penasaran kenapa ikan gabus ini bisa menjadi ikan sultannya para penghobi ikan. Di Indonesia, ikan ini disebut dengan julukan snakehead karena memiliki bentuk kepala yang menyerupai kepala ular. Ya, mungkin bisa dibilang juga bahwa ikan Crenicycla ini adalah ikan cana asal Amerika dengan tanda kutip. Dari sebutannya saja, kedua ikan ini sudah berbeda. Lalu mengapa ikan Crenicycla disebut ikan cananya Amerika? Apa yang menjadi alasan harga ikan cana selangit? Dan apa yang menjadi perbedaan mendasar dari ikan cana dan ikan Crenicycla? Tonton video ini sampai habis ya. Morfologi ikan cana dan ikan Crenicycla. Ikan cana atau yang sering kita dengar dengan sebutan ikan gabus adalah jenis ikan air tawar dari kelompok Canidae. Ikan ini berasal dari habitat air tawar di Asia. Salah satu negara Asia yang banyak ditemukan ikan cana adalah negara Indonesia yang tersebar di Kepulauan Melayu, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Cirinya yang sama seperti ikan gabus pada umumnya. Bertubuh panjang dan silindris, memiliki mulut besar, sirip punggung dan dubur tunggal, serta panjang berkisar 10 hingga 90 cm. Yang jadi pembedanya adalah corak dan motif yang dimiliki. Sedangkan ikan Crenicycla termasuk kelompok cichlid asal Amerika Serikat. Biasanya dikenal dengan sebutan cichlid pipe. Kebanyakan hidup di air tawar tropis dan subtropis antara Andes dan Atlantik. Cirinya memiliki tubuh yang memanjang dengan moncong yang lebar dan besar. Sebagian besar ukuran Crenicycla ini berkisar antara 15 sampai 30 cm. Dan yang terbesar hanya sekitar 50 cm. Harga ikan cana dan Crenicycla. Warna yang eksotis dari ikan cana menjadikan ikan ini dibanderol dengan harga yang fantastis. Siapa sangka harga ikan ini setara dengan motor. Dilansir dari pikiranrakyat.com, ikan ini bisa mencapai jutaan rupiah. Harga tersebut juga tergantung dengan corak dan ukuran dari ikan menawan ini. Ikan cana barca disebut-sebut menjadi ikan cana termahal karena dibanderol dengan harga 55 juta rupiah. Ikan cana maruledes dihargai sekitar Rp90.000 hingga Rp650.000. Ikan cana yang bersiri biru alias cana stewarti yang kita kenal harganya berkisar Rp400.000 sampai 2 jutaan. Sedangkan untuk harga cana lokal seperti anakan cana maru yellow centarum dengan ukuran 5-6 cm hanya dibanderol sekitar Rp30.000 sampai Rp45.000 per ekornya. Ikan Crenicycla termasuk ikan yang langka sehingga ikan ini juga dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Dilansir dari situs bigo.id, harga ikan Crenicycla red atabapo berkisar antara Rp2,5 juta untuk ukuran 22 sampai 25 cm. Dan untuk jenis Crenicycla zebrina untuk ukuran 20 sampai 22 cm dibanderol mulai harga Rp6 juta. Wah, lumayan juga ya. Bahkan nih, ada yang mencapai harga 20 juta per ekor. Gila. Wah, kalau dilihat-lihat sama-sama mahal juga ya. Pantas saja nih, kedua ikan ini sering disebut dengan sebutan sultan. Tapi bagi pecinta ikan hias, kalau udah jatuh cinta sama satu jenis ikan, mereka nggak tanggung-tanggung buat beli ikan itu meski harganya selangit. Ya, the real sultan yang sesungguhnya nih. Bahkan mungkin bukan sultan aja, semua penghobi kalau memang suka mungkin bakal dibelain untuk beli ikan ini. Warna dan motif. Ikan cana memiliki warna dan corak yang sangat eksotis. Corak-corak itu tergantung dengan jenisnya. Contohnya, ada ikan cana maruledes yang memiliki pola totol bulat di seluruh tubuhnya.
si cantik bersiri biru atau Channa Sewati dan Channa auranti maculata yang memiliki kombinasi warna coklat oranye dengan bentuk garis vertikal. Cantik sekali bukan kalau ikan ini mejeng di akuarium rumahmu? Nah, ikan Cranesikla juga tidak kalah eksotisnya dengan ikan Channa. Ada ikan red Ataba Popeye yang berwarna merah merona dengan bentuk tubuh panjang seperti tombak untuk memudahkannya dalam mengejar mangsa. Lalu ada juga ikan dwarf pike cichlid atau pungtata yang berwarna kekuningan berukuran kecil yaitu di bawah 15 cm. Sayangnya masih jarang sekali ikan dwarf pike cichlid ini ditemukan di pasaran ikan hias. Kelebihan Channa dibanding Cranesikla. Hal yang istimewa dari ikan Channa adalah memiliki kemampuan hidup di air dengan kadar oksigen rendah sehingga dapat dengan mudah dipelihara. Keistimewaan ini tidak terlepas dari struktur tubuhnya yang memiliki organ labirin yang memungkinkan untuk dapat mengambil oksigen langsung dari atmosfer. Ikan ini sering ditemukan di perairan tawar termasuk di anak sungai dan di rawa-rawa dengan gerakan yang mager karena bergerak lambat. Jika kamu ingin memelihara ikan ini, pastikan akuarium di rumahmu ditutupi oleh penutup akuarium. Ikan ini suka melompat keluar, jadi awas hati-hati ya. Jadi kamu bisa memastikan atau mungkin memantau ikan ini supaya tidak loncat. Ikan yang loncat bukan karena mereka kesenangan kamu pelihara ya, melainkan mereka stres loh. Mereka loncat bisa jadi karena akuarium yang kamu sediakan terlalu kecil, sehingga membuat dia jadi nggak nyaman. Bisa jadi dia nggak cocok dengan parameter air atau suhu yang ada di akuarium kamu. Ikan Channa dan Cranesikla sebagai predator. Jangan salah, ikan Channa dan Cranesikla adalah jenis ikan predator. Kedua ikan ini biasanya akan memakan ikan-ikan kecil, udang-udangan, serangga, dan yang lainnya. Seperti yang kita tahu, ikan predator termasuk ikan invasif karena dapat membahayakan ikan lainnya. Meskipun dikenal dengan ikan predator, tidak menyulitkan penghobi ikan hias untuk tidak memiliki ikan yang unik ini. Mana yang lebih mudah dipelihara? Apakah Channa atau Cranesikla? Mungkin kamu lebih suka menghias akuariummu dengan ornamen aquascape, baik menggunakan pasir, kerikil, maupun bebatuan. Tapi tidak semua ya, ikan bisa dipelihara di akuarium yang sudah menggunakan ornamen tersebut. Meski kedua ikan ini adalah ikan predator, terdapat perbedaan dalam memelihara ikan Channa dan ikan Cranesikla. Kalau kamu ingin memelihara ikan Cranesikla, gunakan pasir sebagai substrat dan sediakan juga batu-batu agar ikan Cranesikla dapat bersembunyi dari mangsanya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari rencana Cranesikla untuk mengelabui mangsanya. Jadi pastiin ya, akuarium kamu terdapat ornamen-ornamen aquascape. Sedangkan untuk Channa, meskipun kebiasaannya bergerak lambat, akuarium untuk ikan ini tidak dianjurkan adanya ornamen yang terlalu berlebihan. Ya mungkin ada beberapa supaya menyerupai habitat aslinya. Seperti mungkin pasir atau tanaman dan lainnya. Dan mungkin kamu harus tahu juga, ikan Channa kadang melakukan gerakan yang impulsif, cepat, sehingga cenderung membuat benda-benda di dalam akuarium berantakan. Nah, mungkin kamu sering ngeliat juga ada Channa yang kaget tiba-tiba dia ngobrak-ngabrik si tanaman itu atau bebatuan itu, sehingga jadi porak-poranda. Kan jadi kesel juga ya. Nah, sebenarnya mungkin kamu bertanya, boleh nggak sih ikan Channa dan Cranesikla dicampur dengan ikan lain? Nah, sebagai ikan predator, secara alamiah, lebih baik untuk membiarkannya hidup sendiri dan mandiri. Karena seperti yang kita tahu, kalau ikan predator pasti akan memangsa ikan yang lebih kecil dari dirinya. Ikan predator tentunya memiliki gigi yang sangat tajam dan akan agresif jika kita memasukkan sesuatu pada akuarium. Jadi coba bayangkan, kalau kamu masukin ikan kecil kayak neon tetra atau gapi, waduh, udah pasti hilang tuh. Menurut Faris, salah satu penghobi ikan hias, Channa termasuk ikan yang menguasai wilayah, sehingga tidak boleh dicampur sama ikan lain. Ikan Channa bisa bertahan hidup sampai 7 tahun. Jadi dia itu ditemuin di aliran sungai Asia, termasuk salah satunya juga di Indonesia. Dia memiliki metabolisme lambat dan bisa tumbuh sampai 70 cm. Kesimpulan. Jika dilihat secara kasat mata, ikan Channa dan ikan Cranesikla jelas-jelas berbeda.
Dilihat dari warna dan corak, ikan cana lebih memiliki banyak variasi dibanding ikan cranisikla. Meskipun mereka adalah jenis ikan predator, pemeliharaan ikan cana lebih mudah dibandingkan ikan cranisikla karena ikan cana tidak membutuhkan oksigen yang banyak. Kendati demikian, bagi pecinta ikan hias, kedua ikan ini memiliki daya tarik tersendiri. Ya, kalau disuruh pilih, kamu lebih pilih pelihara yang mana? Ikan cana atau ikan cranisikla? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.